tanya, kamu masih doa sekolah apa enggak? Dan singkat cerita teman saya cuman bilang, oh ya masih, gimana kamu mau ikut apa enggak? Dan tiba-tiba dengan sebenarnya saya malu saudara, saya malu karena saya dulu sudah pernah tolak ajakan mereka untuk doa sekolah, ibadah, persekutuan dan lain sebagainya. Saya itu selalu lari-larian dari mereka, dan saya tiba-tiba cuman pengen ikut, dan singkat cerita saya ikut saudara, saya ikut doa sekolah, saya ikut dengan 2 orang teman saya untuk kita doa sekolah buat SMP 15 Jogja waktu itu. Yang saya ucapkan seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta Roh Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia itulah terjadi sekarang setiap malam kami keluarga Kristen. Nama saya Kesia Gita Almara, biasa dipanggil Kesia, umur saya 21 tahun, dan saya berasal dari Jogja. Saudara, saya mau bersaksi dengan setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap hidup saya, apa yang sedang Tuhan pulihkan dalam setiap hidup saya, kalau sampai hari ini saya boleh ada. Saya bukan dari pribadi yang baik-baik saja, saudara. Saya bukan dari latar belakang keluarga yang baik-baik saja. Saya orang berdosa pada umumnya. Waktu itu saya ingat sekali, saya awal ketika saya melakukan dosa itu ketika saya SD kelas 3. Waktu itu saya punya akar pahit dengan orang tua saya. Karena mama dan papa saya punya hubungan yang tidak baik waktu itu, dan saya tidak bisa menerima itu pada waktu itu. Singkat cerita saudara, di situ waktu saya punya akar pahit dengan orang tua saya, waktu itu saya berusaha cari hal yang bisa membuat saya lupa dengan luka hati dalam setiap hidup saya waktu itu. Saya coba cari, dan ternyata hal yang saya jumpai itu justru hal yang salah saudara. Waktu itu saya ingat sekali, waktu saya kelas 3 SD, saya diajak oleh teman saya itu untuk ke warung internet, warnet ya. Waktu itu waktu saya kelas 3 SMP sangat sedang menjamur sekali warung internet ini, dan singkat cerita waktu itu saudara, saya diajak oleh teman saya. Dan waktu itu saya diajari sama teman saya untuk buka situs-situs yang nggak benar, video-video yang nggak benar ya, sebut saja video porno waktu itu. Dan waktu itu saudara, ternyata itu membuat rasa penasaran yang cukup dalam setiap hidup saya, dan itu mampu membuat saya lupa dengan setiap permasalahan saya di rumah, dengan setiap kekosongan hati saya, dengan setiap luka hati saya, itu membuat saya lupa. Dan tahun demi tahun saudara saya lewati, ketika saya kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 5, 6, pada akhirnya kelas 1 SMP saudara. Waktu itu saya masuk di SMP 15 Jogja. Waktu itu mulai hidup saya tidak semakin baik-baik saja, tapi waktu itu hidup saya malah semakin rusak. Saya jadi ngerti pacaran, saya jadi ngerti gosip, saya jadi ngerti nyontek, saya jadi ngerti kenakalan-kenakalan remaja ya waktu itu saya lakukan saudara. Saya pada akhirnya saya punya geng satu geng berisi 6 orang waktu itu. Saya punya satu geng bersama dengan teman-teman saya yang membuat hidup saya cukup rusak waktu itu. Waktu itu ya saya melakukan dosa-dosa cewek waktu itu di sana. Dan waktu itu saudara, kelas 2 SMP saya tidak semakin baik, tapi saya semakin buruk. Saya jadi pribadi yang cukup vokal di kelompok saya waktu itu, di salah satu organisasi di sekolah saya, jadi pribadi yang cukup vokal, dan itu membuat saya jadi semakin parah ya waktu itu. Dan singkat cerita kelas 3 SMP saudara, kelas 3 SMP di semester 2 waktu itu sekolah saya mengadakan retreat event pada umumnya waktu itu. Dan ketika saya terima jadwal retreat itu saudara, saya berkeluh kesah kenapa kok jadwalnya itu isinya sesi aja ya, jadi nggak ada outbound, nggak ada jalan-jalan pagi, nggak ada makan bakar-bakar di malam hari, bakar jagung atau kayak gimana, itu enggak ada saudara. Waktu itu saya cuman
berkeluh kesah, dan singkat cerita ya karena itu adalah acara yang wajib, bukan event, itu adalah acara yang wajib di sekolah saya harus ikuti ya, karena untuk penunjang nilai saya waktu itu. Dan waktu itu saudara, saya berangkat perjalanan dari sekolah saya ke tempat retreat di salah satu wisma di Kaliurang waktu itu. Saya cuma teringat ketika saya di jalan, saya cuma teringat kembali setiap dosa-dosa saya. Nah, kenapa waktu itu adalah waktu yang berbeda, saudara, dengan retreat-retreat yang sebelumnya yang pernah saya alami. Saya itu rasa kegelisahan dalam setiap hati saya. Kegelisahan dalam setiap hati saya ingat dosa-dosa saya waktu itu ketika saya perjalanan dari sekolah ke tempat retreat. Dan waktu itu sampai saudara di tempat retreat, dan ternyata di retreat itu saya dirubahkan sama Tuhan, ya, dirubahkan sama Tuhan. Dan satu sesi yang membuat saya ingat, yang tidak saya lupakan sampai hari ini, adalah sesi hati Bapa. Waktu itu pengkhotbahnya cuma ngomong buka hatimu saja, dan tiba-tiba nanti kasih Tuhan akan masuk dalam setiap hidupmu. Saya cuma ikuti apa yang mereka katakan, saudara, apa yang orang-orang itu doakan sama saya cuma ikuti dan saya cuma taat saja. Saya buka hati saya waktu itu. Saya adalah pribadi yang cukup keras, saya pribadi yang jangan sampai ada orang yang mengusik hidup saya, ya. Saya pribadi yang cukup keras waktu itu. Saya cuma belajar buka hati saya karena saya tidak mau rugi. Saya sudah jauh-jauh ke Kaliurang waktu itu, dan saya tidak mau pulang dengan keadaan yang sama saja. Dan waktu itu saya buka hati saya, dan tiba-tiba saya rasakan ada damai sejahtera itu turun dalam setiap hati saya, saudara. Saya rasakan tiba-tiba saya jadi pribadi yang merasa Bapak itu sangat mengasihi saya, Yesus itu sangat mengasihi saya. Tiba-tiba saya merasakan ada penerimaan dalam setiap hidup saya, dengan setiap apa yang sudah saya alami, dosa-dosa saya. Tiba-tiba saya merasakan Tuhan itu menerima saya kembali. Waktu itu saya tiba-tiba merasakan ada pengampunan dalam setiap hidup saya merasakan dikasihi, saudara. Tiba-tiba kata-kata kasih itu diulang. Tiba-tiba ada beberapa orang yang berdoa buat saya waktu itu. Tiba-tiba mereka cuma ngomong kasih, Bapak itu mengasihi engkau, Bapak itu menerima engkau apa adanya, dan lain sebagainya, saudara. Dari situ saya cuma bisa menangis dan meneteskan air mata waktu itu, dan saya berjalan sesi demi sesi berjalan, saudara, gambar diri, hati nurani, dan saya pada akhirnya pengutusan. Dan setelah selesai dari sesi itu, retreat itu, saudara, saya pulang kembali seperti kembali ke rumah saya kembali ke sekolah saya. Dan singkat cerita, saudara, ketika selang beberapa hari ketika saya bersekolah, kembali ke sekolah, saya tiba-tiba ada dorongan dalam setiap hati saya untuk penasaran dengan doa sekolah, ya. Beberapa teman sebelum saya bertobat waktu itu, teman saya itu ngajak saya untuk doa sekolah, ya. Tapi saya waktu itu karena saya belum bertobat, saya tidak mau, ya. Saya tidak mau doa sekolah itu apa. Bagi saya itu cuma buang-buang waktu saja. Waktu itu tiba-tiba ada dorongan dalam hati saya untuk saya tanya sama salah satu teman saya di SMP 15 Jogja. Saya tanya, kamu masih doa sekolah apa enggak? Nah, singkat cerita teman saya cuman bilang, oh ya masih, gimana kamu mau ikut apa enggak? Dan tiba-tiba sebenarnya saya malu, saudara. Saya malu karena saya dulu sudah pernah tolak ajakan mereka untuk doa sekolah, ibadah, persekutuan, dan lain sebagainya. Saya itu selalu lari-larian dari mereka. Dan saya tiba-tiba cuman pengen ikut. Dan singkat cerita saya ikut, saudara. Saya ikut doa sekolah, saya ikut dengan 2 orang teman saya untuk kita doa sekolah buat SMP 15 Jogja waktu itu. Singkat cerita, saudara, dari hari demi hari saya lalui, saya belajar lepas dari setiap dosa-dosa yang saya biasanya lakukan di SMP waktu itu. Di masa muda saya berusaha lepas, dan singkat cerita saya masuk di SMA, saudara. Di SMA tidak semakin mudah, tapi semakin banyak ujian-ujian yang Tuhan datangkan dalam setiap hidup saya waktu itu. Tiba-tiba di SMA saya sendiri, saudara. Cuman saya sendiri dengan 3 orang teman saya yang sudah di SMP itu tadi. Saya ditaruh mendaftar di SMA Pokri 2 Jogja, dan kedua teman saya di sekolah yang berbeda-beda juga. Waktu itu tiba-tiba ada dorongan dalam setiap hati saya, saudara, untuk saya
membagikan kasih. Waktu itu saya cukup bingung saudara dengan arti kata membagikan kasih itu seperti apa, karena awal-awal yang saya tahu itu ngomong tentang kasih Bapa itu cuman buat diri saya saja. Itu cuman ya udah, yang penting saya jadi pribadi yang dikasihi, saya lepas dari dosa-dosa saya dan saya hidup di jalan yang benar, dah seperti itu. Saya doa sekolah, saya persekutuan, saya ke gereja dan udah seperti itu aja. Tapi ternyata tidak lepas dari situ saudara, ketika saya masuk di SMA, tiba-tiba saya diajari untuk berdiri buat sekolah saya waktu itu, buat satu SMA di Jogja, yaitu SMA Bobri 2 Jogja. Waktu itu saya diajari untuk belajar, punya hati buat SMA saya, berdoa sekolah sendirian dan bangun persekutuan di sana. Waktu itu tiba-tiba saudara, saya diajari oleh beberapa orang, kamu harus seperti ini, kamu harus bagikan kasih itu, harus belajar doa sekolah, harus membangun persekutuan yang mati di SMA Bobri 2 waktu itu. Waktu itu SMA saya adalah SMA Kristen saudara, tapi persekutuannya itu tidak jalan ya. Jadi persekutuannya itu cuma ada 2-3 orang saja yang datang, dan tiba-tiba di sana saya merasakan ada beban dalam setiap hati saya untuk saya mengerjakan SMA Bobri 2 Jogja waktu itu, untuk menghidupkan kembali persekutuannya. Dan ternyata itu tidak mudah saudara. Waktu itu di tahun pertama masih ada kakak kelas saya yang kelas 12 untuk kita persekutuan bareng ya. Jadi saya tidak sendiri, dan waktu itu saya kelas 2 saudara, saya naik ke kelas 2, dan waktu itu saya belajar untuk berdoa sekolah ya. Kakak-kakak saya sudah lulus yang kelas 12, dan waktu itu ketika saya kelas 2 saudara, saya itu ingat sekali selama satu semester penuh saya cuman berdoa bersama dengan guru agama saya, namanya Bu Yemima. Kita cuma berdoa 2 orang, kita persekutuan setiap minggu itu cuma 2 orang ya, kadang-kadang 3 orang, 4 orang, tapi lebih sering itu 2 orang ya. Saya yang gitar, Bu Yemima yang berdoa, atau begitu juga sebaliknya, kami sharing-sharing, Bu Yemima sering sharing dengan apa yang Bu Yemima alami, perjalanan imannya, dan saya juga sharing dengan apa yang terjadi dalam hidup saya waktu itu. Waktu itu saya singkat cerita saudara, saya cuman belajar taat dan setia ketika saya kelas 2 SMA waktu itu. Tiba-tiba di semester 2 saudara, saya ketemu dengan salah satu anak yang dia jadi ternyata orang kunci di SMA saya ya. Kita berdua sepakat untuk kita berdua berjalan buat SMA Bobri 2 Jogja. Singkat cerita, dengan modal nekat saudara waktu itu, yaudahlah ayo kita gas, kita bikin persekutuan perdana di SMA Bobri 2 Jogja waktu itu. Tiba-tiba saudara, tanpa kita duga-duga waktu itu, ada banyak anak-anak yang datang dan tertarik untuk ikut persekutuan waktu itu. Dan tiba-tiba saudara, hari demi hari kami lewati waktu itu, dia juga berdoa sekolah bersama dengan saya. Waktu itu saya kelas 3 dan saya tidak begitu terlibat cukup dalam dengan adik kelas saya ini. Tiba-tiba ketika saya satu hari itu saudara, berapa saat itu saya sempat tidak datang persekutuan karena ada pendalaman materi. Waktu itu saya kelas 3, jadi ada banyak agenda yang harus dipenuhi ketika saya kelas 3. Dan waktu itu tiba-tiba saudara, waktu itu ketika saya datang di persekutuan hari Jumat waktu itu, ada banyak anak-anak yang datang waktu itu. Saya juga cukup terkejut waktu itu, ada sekitar 50 lebih anak-anak yang datang. Dari awal mulanya waktu saya masuk di SMA Bobri 2 itu cuma ada 17-an, paling 10 orang tidak sampai. Tapi tiba-tiba waktu itu ketika saya datang, ada banyak, itu jumlah yang banyak sekali. Mereka sudah bisa main gitar sendiri, main keyboard sendiri, WL sendiri, mereka sampaikan firman sendiri, dan saya cuman melihat kebaikan Tuhan waktu itu. Sungguh cuman tidak bisa berkata-kata waktu itu saudara. Saya sangat bersuka cita sekali, dan waktu itu saya cuman bersyukur dengan pemberian Tuhan waktu itu. Waktu itu saya cuma bisa bersyukur saudara. Saya sangat bersuka cita sekali, dan ya saya percaya Tuhan sudah bekerja buat SMA saya, dan Tuhan tidak diam di sana, dan Tuhan ternyata ada di SMA saya. Dan ketika waktu itu saya kelas 3 saudara, dan singkat cerita saya lulus dari SMA saudara. Dan waktu itu di
2015 saudara, saya dipercaya untuk saya jadi ketua firehouse salah satu persekutuan di Jogja waktu itu. Salah satu persekutuan gabungan dari beberapa SMP dan SMA, kita bersekutu bersama untuk kita cari Tuhan bareng-bareng, untuk kita berkomunitas, untuk kita puji dan menyembah Tuhan bersama. Dan waktu itu saya dipercaya di sana saudara, dan Tuhan mulai perlebar lagi kapasitas hati saya, dan dari awalnya saya belajar untuk menerima kasih Tuhan. Saya pada akhirnya Tuhan ajari saya untuk mengasihi keluarga saya. Saya pada akhirnya saya belajar lagi untuk Tuhan perbesar kapasitas hati saya untuk mengasihi SMA saya, SMA Popri 2. Semakin besar sekarang lingkupnya di sekolah-sekolah, ya tidak cuma satu sekolah, tapi sekolah-sekolah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ada Kota Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Waktu itu tiba-tiba saya rasa hati saya diperbesar kapasitasnya sama Tuhan. Saya berusaha masukkan setiap SMP, SMA, sekolah swasta ataupun negeri yang ada di Jogja, saudara. Saya belajar masukkan itu dalam setiap hati saya, dan saya belajar waktu itu untuk mengasihi sekolah-sekolah yang ada di Jogja. Waktu itu saya bertemu dengan berbagai macam anak, dengan anak-anak yang ada. Saya bertemu dengan anak-anak yang paling alim sampai mereka yang paling nakal, saudara. Dan saya bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan sudah sertai setiap perjalanan iman saya. Saya diajari ketika saya sampai hari ini boleh ada, saudara. Saya diajari betapa hati saya diperbesar kapasitas hati saya. Ternyata Jesus first, other second, you last. Ya, saya harus jadi yang terakhir. Saya harus belajar untuk mengasihi orang lain terlebih dahulu. Orang lain yang harus lebih dulu. Tuhan yang pertama, orang lain yang kedua, dan diri saya yang terakhir. Saya belajar waktu itu, saya ingat sekali, saudara, ketika sekitaran 2016 waktu itu. Waktu itu ada beberapa anak yang mereka nggak bisa bayar sekolah waktu itu, dan kebetulan waktu itu, saudara, saya ada uang di dompet saya, dan saya sudah plan uang saya untuk seperti ini dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba waktu itu satu anak ini ngomong, ya, Mbak, aku nggak bisa bayar sekolah. Dalam hati saya, saudara, entah kenapa ada dorongan yang begitu kuat dalam hati saya untuk saya kasih uang saya buat anak ini. Ya, mungkin anak ini sudah tidak bersama-sama dengan saya, tapi saya percaya, saudara, setiap benih yang sedang kita tabur, setiap air mata kita itu Tuhan yang tampung dalam kirbatnya. Saya belajar, saudara, mengasihi satu sekolah demi satu sekolah, satu anak demi satu anak yang mereka sifatnya berbeda-beda, mereka treatment mereka yang berbeda-beda, cara menghadapi mereka yang berbeda-beda, itu juga melatih setiap hidup saya sampai hari ini. Dan tanpa saya sadari, saudara, tahun demi tahun berlalu, 2016, 2017, dan 2018. Dulu itu keluarga saya itu enggak suka ke gereja, saudara. Ayah ibu saya itu enggak begitu aktif di gereja waktu itu. Tapi saya cuma bawa dalam doa sembari saya mengerjakan generasi waktu itu. Dan saya percaya benar ketika Tuhan berikan hatinya buat Jogja, buat saya, Tuhan ajari saya untuk mengasihi Jogja lebih. Di kota Jogja itu juga ada keluarga saya, di kota Jogja itu juga ada orang tua saya, di kota Jogja itu juga ada sekolah-sekolah, di kota Jogja juga ada kampus-kampus. Dan saya belajar waktu itu mengasihi kota Jogja di 2017, 2018. Waktu itu tepatnya di 2018, saudara, saya melihat orang tua saya pergi ke gereja, dan saya sangat suka cita di sana. Orang tua saya mulai aktif, ternyata menguduskan hari Sabat itu. Mereka ke gereja, mereka mulai pelayanan di gereja, dan saya sangat bersuka cita di sana, saudara. Dan saya percaya ternyata benar ketika saya mengutamakan orang lain, ketika saya pikirkan orang lain, Tuhan yang akan pikirkan hidup saya. Tuhan yang akan bekerja sendiri lewat caranya. Ya, mungkin dari 2013 sampai 2018 itu waktu yang cukup lama. 5 tahun saya berdoa, 5 tahun saya ambil waktu saya ketika setiap malam saya berdoa buat keluarga saya. Tiba-tiba di 5 tahun kemudian ketika saya mulai berdoa, saya melihat ternyata Tuhan itu tidak tinggal diam. Tidak berhenti di situ, saudara. Di 2018 saya melihat ada orang tua saya yang
mau ke gereja, waktu itu berpelayanan di gereja, saya mulai melihat ada banyak anak-anak yang mau berdiri buat sekolahnya. Saya melihat ada beberapa anak-anak di Firehouse Jogja, sekarang persekutuan kecil yang ada di kota Jogja. Saya melihat ada tangan Tuhan yang bekerja di kota saya, yaitu kota Jogja. Dan tiba-tiba Tuhan mulai kasih Tuhan mulai kasih hal-hal yang baru di kota Jogja. Tiba-tiba ada satu teman saya, dia mendapatkan visi dari Tuhan untuk mengerjakan suku-suku. Dan saya bersuka cita di sana karena itu kota Jogja, saudara. Tiba-tiba kemarin Desember ada Natal suku di Jogja, dan saya melihat ternyata Tuhan juga mengasihi bagian ini, suku-suku. Tiba-tiba ada banyak anak-anak kampus yang mereka memperjuangkan imannya, yang mereka sedang belajar untuk mengerti isi hati Tuhan di panggilannya masing-masing. Tiba-tiba saya melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di kota Jogja itu, saya bersuka cita, saudara. Saya mengingat 2013 sampai hari ini betapa banyaknya kebaikan Tuhan yang tidak bisa saya hitung. Saya dulu jadi pribadi yang sangat sulit sekali menghitung setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup saya. Tapi ketika saya lihat hari ini, saudara, saya melihat ke belakang, saya melihat apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Saya melihat ada banyaknya kebaikan Tuhan yang sedang Tuhan tunjukkan lewat orang-orang di sekitar saya. Tiba-tiba ada banyak orang yang mulai mengerti isi hati Tuhan buat kota Jogja, buat local church, buat marketplace di Jogja, buat kampus-kampus, buat suku-suku, buat sekolah-sekolah. Tiba-tiba saya bersuka cita karena Tuhan menyatakan dirinya buat kota Jogja. Dan kalau saya harus mengulang, mungkin dengan masa lalu saya yang kelam, dengan saya yang punya masa lalu yang tidak baik, tidak sebaik orang-orang di luar sana, mungkin saya harus mengalami kepahitan, harus mengalami banyak hal dalam setiap hidup saya. Saya akan tetap memilih jalan yang sama karena saya cuman tidak bisa menukar setiap apa yang sudah saya dapatkan sampai hari ini. Mungkin saya kehilangan banyak, saya kehilangan waktu saya bermain bersama dengan teman-teman saya kehilangan waktu saya untuk berorganisasi di kampus, mungkin saya kehilangan waktu saya untuk saya nongkrong bersama dengan teman-teman saya SMP dan SMA, mungkin saya kehilangan waktu saya itu. Tapi ketika saya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di kota Jogja, anak-anak Tuhan yang mulai Tuhan munculkan di kota Jogja, yang mereka mengerti isi hati Tuhan buat kotanya, buat keluarganya, buat sekolahnya, saya tidak bisa menukar apa yang sudah saya alami sampai hari ini, apa yang sudah saya lihat sampai hari ini, mungkin saya sudah kehilangan banyak itu tadi, tapi saya tidak mau menukarnya karena semuanya itu terlalu berharga untuk sampai saya ada hari ini. Saya bisa bersyukur dengan setiap apa yang Tuhan mau, dengan setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan Tuhan menyatakan dirinya ada buat kota Jogja. Jadi Tuhan memperhitungkan setiap ketaatan kita, Tuhan memperhitungkan setiap kesetiaan kita, Dia menampung setiap air mata kita di dalam kirbatnya. Jadi jangan pernah berhenti berjuang buat setiap keluargamu, buat setiap sekolahmu, buat setiap persekutuanmu, buat setiap komunitasmu, buat setiap hidupmu. Percaya saja, saudara, kalau Tuhan sudah berikan janji buat hidupmu, kalau Tuhan sudah berikan janji buat keluargamu, kotamu, apapun yang ada dalam setiap hidupmu, kita cuma cukup taat dan setia. Kita cuma cukup taat dengan setiap apa yang sedang Tuhan proses dalam setiap hidup kita. Kita cuma cukup percaya saja kalau janji Tuhan itu ya dan amin buat setiap hidup kita. Janji Tuhan buat kotamu, janji Tuhan buat keluargamu. Saya percaya benar Tuhan Allah itu bukan Tuhan yang ingkar janji. Dia adalah Tuhan yang setia, bahkan di atas ketidaksetiaan setiap hidup kita, saudara. Saya bersyukur hari ini saya boleh ada, dan semangat. Terima kasih. Shalom.